Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah melewati pertengahan Ramadan. Perlahan tapi pasti Ramadan akan segera meninggalkan kita. Oleh karena itu perlu kita melakukan muhasabah. Sudahkah selama 15 hari berlalu bulan Ramadan ini kita menjadikannya betul-betul Ramadan 24 jam? Ataukah Ramadan kita hanya 2 jam sehari? Jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya pertanyaan ini untuk menguji kadar Ramadan diri saya sendiri. Namun jika saudara-saudara juga hendak menanyakan hal yang sama pada diri Anda, insya Allah hasilnya pun akan baik. Pertanyaannya sangat sederhana. Pertanyaannya sangat simpel. Pertanyaannya seperti ini: dalam sehari semalam, berapa banyak rutinitas kita yang berbeda antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan di luar Ramadan? Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika saya jujur kepada diri sendiri, ternyata tidak banyak, bahkan sangat-sangat sedikit sekali. Aktivitas pagi tampaknya sama saja antara sebelum Ramadan dengan saat Ramadan. Kesibukan siang juga tidak berbeda. Kegiatan sore bahkan malam hari pun tidak mencolok perbedaannya antara Ramadan dan bulan-bulan di luar Ramadan. Rutinitas harian saya hampir sama saja. Tidak ada yang mencolok perbedaannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan yang paling jelas yang saya rasakan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain di luar Ramadan dalam kehidupan sehari-hari saya hanyalah ketika waktu makan sahur tiba, waktu berbuka puasa tiba, dan waktu setelah sholat Isya, yaitu ketika sholat tarawih. Jadi kalau saya jumlahkan secara kasar, kesibukan yang berbeda itu hanya berada pada kurun setengah jam sebelum waktu subuh, yaitu waktu sahur kita. Setengah jam setelah sholat maghrib, yaitu saat berbuka puasa. Dan 1 jam setelah sholat isya, yaitu ketika saya menunaikan sholat tarawih. Jadi kurang lebihnya hanya ada 2 jam. Artinya hanya 2 jam dalam sehari saya merasakan Ramadan. Sisanya yang 22 jam saya menjalaninya seperti biasa, layaknya bulan-bulan di luar Ramadan. Astaghfirullahaladzim. Sungguh sangat tidak pandai berterima kasih saya kepada Allah. Bukankah kita tahu Allah menurunkan Ramadan 24 jam dalam sehari semalam kepada kita semua?
Tapi mengapa ketika berada di tangan saya justru Ramadan itu menyusut drastis? Lalu kemana sisanya? Tentu jawabannya tidak kemana-mana. Sisa Ramadan itu setia menunggu di hadapan saya. Namun saya sendiri yang tidak pandai memanfaatkan waktu yang Allah berikan 24 jam sehari selama bulan Ramadan tersebut. Kalau saya katakan tadi 2 jam waktu efektif yang saya manfaatkan di dalam bulan Ramadan dalam sehari, 22 jam sebetulnya menunggu untuk kita manfaatkan. 22 jam sisanya menunggu untuk kita isi dengan ibadah kita kepada Allah, dengan munajat kita kepada Allah, dengan amaliyah-amaliyah lainnya yang bermanfaat bagi umat dalam rangka menolong agama Allah ini. Jadi masih ada 22 jam lagi Ramadan dalam sehari yang harus saya perlakukan berbeda dibanding dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Mungkin di antara kita bertanya, seperti apa contohnya Pak Dokter? Memanfaatkan atau mengisi 22 jam yang tersisa tersebut. Kita ambil saja hal-hal yang mudah. Misalnya, bisa kita manfaatkan untuk menambah rakaat sholat duha kita. Yang biasanya di bulan-bulan di luar Ramadan, kita hanya melaksanakan 2 rakaat sholat duha, atau bahkan kadang kita lupa, tahu-tahu waktu zuhur sudah menjelang. Di bulan Ramadan ini, setidaknya kita tambah, bukan hanya 2 rakaat, kita naikkan jadi 4, atau bahkan 6 rakaat, atau bahkan 8 rakaat sholat duha. Seberapa kita mampu. Begitu pula dengan sholat-sholat sunnah rawatib, yang biasanya kita tidak pernah mengiringi sholat fardu kita. Semampang kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mari iringi sholat fardu kita dengan sholat sunnah rawatib. Sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. Qabliyah dan ba'diyah duhur. Qabliyah asar. Ba'diyah maghrib. Serta ba'diyah isya. Jangan kita tinggalkan. Semampang kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau nilai ibadah kita, kuantitas bahkan kualitas ibadah kita sama saja antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan di luar Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang sangat merugi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga bisa menggunakan sisa waktu yang 22 jam sehari semalam di bulan Ramadan tersebut untuk menambah kualitas dan kuantitas bacaan Quran kita, untuk menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Yang biasanya setelah sholat fardu kita langsung bangkit berdiri, meninggalkan tempat sholat kita karena kelelahan, karena kesibukan yang lain. Setidaknya selama bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan. Begitu kita selesai menunaikan sholat fardu dan selesai kita menunaikan sholat rawatib, bukalah mushaf kita, bacalah mushaf kita, pelajarilah terjemahannya, pahami makna yang tersurat maupun yang tersirat. Insya Allah, kalau saja alokasi waktu untuk tilawah siang dan malam masing-masing 1 jam atau 1,5 jam, berarti kita sudah menambah 3 jam lagi memanfaatkan 24 jam sehari di dalam bulan Ramadan ini.
Nah, begitulah seterusnya. Melalui pertanyaan sederhana seperti tersebut di atas, insya Allah kita akan bisa menghitung secara jujur sebenarnya Ramadan kita berapa jam dalam sehari. Nah, kalau kita sudah tahu jawabannya, maka tunggu apa lagi? Rebut kembali Ramadan yang hilang dalam keseharian kita. Maksimalkan ibadah kita semampang berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mari bersama-sama kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kita rebut keberkahan Ramadan. Kita rebut apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan karena iman, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan karena iman dan ikhlas semata-mata mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah, maka Allah akan ampuni, hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Ramadan kita adalah Ramadan yang sempurna, Ramadan yang paripurna, yang di dalamnya kita isi dengan tilawatil Quran, kita isi dengan qiyamul lail, kita isi dengan siyam, kita isi dengan dzikrullah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.